Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imanullah Al-Mulki dari Sistem Informasi Semester 3 kelas A. Pada hari ini saya akan membahas tentang teknologi radar pemandu peluru otomatis berbasis microcontroller. Selamat datang di video kami tentang teknologi radar pemandu peluru otomatis berbasis microcontroller. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam sistem pemandu peluru otomatis. Yuk, mari mulai. Teknologi radar pemandu peluru otomatis berbasis microcontroller adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi radar untuk mendeteksi dan mengukur jarak sasaran serta mengatur arah peluru agar sesuai dengan jarak dan posisi sasaran. Sistem ini menggunakan microcontroller sebagai pengendali utama dan mengolah data yang didapat dari radar dan pengatur arah peluru sesuai dengan perintah yang diterima. Kemudian radar yang digunakan dalam sistem ini dapat berupa radar pasif atau radar aktif. Radar pasif hanya menerima sinyal yang diterima dari sasaran, sementara radar aktif mengirimkan sinyal dan menerima sinyal yang dikembalikan dari sasaran. Data yang didapat dari radar kemudian diolah oleh microcontroller untuk menentukan jarak dan posisi sasaran. Setelah posisi sasaran ditentukan, microcontroller akan mengatur arah peluru agar sesuai dengan posisi sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur sudut pengajuan peluru atau mengatur kecepatan peluru. Sistem ini juga dapat dikalibrasi untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti angin, gravitasi yang dapat mempengaruhi arah peluru. Nah, kemudian sistem ini sangat efektif dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam sistem pemandu peluru otomatis. Hal ini karena sistem ini dapat mengukur jarak dan posisi sasaran dengan sangat tepat, sehingga memungkinkan peluru untuk sampai di sasaran dengan sangat tepat. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pertahanan, industri, dan penelitian. Kemudian fungsi 1. Mendeteksi dan mengukur jarak sasaran. Radar digunakan untuk mendeteksi mengukur jarak dari sasaran yang akan ditembak. Yang nomor 2, mengatur arah peluru. Microcontroller digunakan untuk mengolah data yang didapat dari radar dan mengatur arah peluru sesuai dengan jarak dan posisi sasaran. Kemudian nomor 3, meningkatkan akurasi. Sistem ini dapat meningkatkan akurasi dalam menembak sasaran karena dapat mengukur jarak dan posisi sasaran dengan tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam menembak sasaran karena dapat mengukur jarak dan posisi sasaran dengan sangat cepat. Kemudian yang nomor 5, memperhitungkan faktor-faktor yang mengaruhi arah peluru. Sistem ini dapat dikalibrasi untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti angin dan gravitasi yang mempengaruhi arah peluru. Yang keenam, dapat digunakan sebagai berbagai aplikasi seperti sistem ini digunakan untuk seperti pertahanan TNI AD dari negara Indonesia. Dan kemudian alat-alat yang digunakan 1, yaitu pasti sudah tahu, yaitu radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jarak sasaran. Radar dapat berupa radar pasif atau radar aktif. Yang kedua adalah microcontroller. Alat ini digunakan untuk mengolah data yang didapat dari radar dan mengatur arah peluru sesuai arah yang diperintah. Yang kemudian nomor 3, sensor. Nah, alat ini digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan seperti angin dan gravitasi yang dapat mempengaruhi arah peluru. Namun tak hanya itu, yang saya tahu juga dari sensor ini beberapa negara menggunakan seperti infrared untuk digunakan sebagai sensor penembak otomatis, karena
75% itu lebih akurat daripada sensor biasa, karena sensor biasa hanya menghitung seperti angin, gravitasi, dan arah peluru. Namun jika menggunakan sensor infrared, maka peluru dapat mengetahui keadaan dari setiap target yang akan ditembak, seperti sensor panas, sensor tubuh, dan sensor-sensor yang lain. Kemudian yang nomor 4, motor servo. Motor servo digunakan untuk mengatur sudut pengacuan peluru. Nah, ini digunakan untuk menghitung bagaimana jarak peluru dan seberapa akurat dari peluru yang ditembakkan. Kemudian yang nomor 5, sistem mengontrol kecepatan peluru. Alat ini digunakan untuk mengatur kecepatan peluru. Nah, sistem ini mengatur dan memanage kecepatan peluru yang akan ditentukan oleh sistem. Dan kemudian 6, perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data yang didapat dari radar dan mengatur arah peluru sesuai dengan perintah yang diterima. Nah, ini perangkat lunaknya sebagian besar masih disembunyikan karena tidak bisa dilihat oleh orang umum, karena jika saja perangkat lunak ini diketahui oleh banyak orang, maka akibatnya orang dengan mudah mengakses dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur rudal ini. Kemudian yang nomor 7, di sini perangkat keras lainnya, beberapa perangkat keras lain yang diperlukan dalam pembuatan teknologi radar pemandu peluru otomatis antara lain kabel, papan sirkuit, dan komponen elektronik lainnya. Nah, yang kemudian ini hal yang saya dapat dari riset pertahanan Amerika, yaitu yang digunakan adalah alatnya. Yang terakhir adalah aerospace radar software yang sudah diprogram dengan kode tracking system. Nah, apa itu tracking system? Tracking system sama saja dengan rudal balistik, yaitu bisa digunakan untuk radar antar benua yang kemudian diatur oleh jarak software yang sudah disetting. Nah, aerospace ini dia tidak akan terdeteksi dari beberapa radar yang di bawah. Jadi dengan kode tracking system, radar yang di bawahnya tidak akan bisa mendeteksi peluru atau rudal yang sudah dikirimkan. Contoh, ini ada tracking system atau software, radar software ini radar kemudian yang sudah diprogram oleh software untuk menangkap sinyal dari beberapa peluru yang akan melewati. Nah, pada saat rudal tidak sampai jika saat rudal sudah di atas, maka dia akan mematikan secara otomatis, dia akan mematikan radar ini, karena rudal yang sudah dilengkapi tracking system akan menghancurkan sinyal radar yang sudah diprogram untuk menerima itu. Karenanya rudal ini atau sistem pengontrol dari teknologi radar pemandu peluru otomatis ini sangat-sangat berguna untuk perkembangan masa depan. Karena apa? Semua orang, semua kalangan harus mengetahui ini, karena begitu besarnya manfaat dan juga keberhati-hatian dalam menggunakan teknologi radar. Teknologi radar bukan hanya membantu, namun juga memberikan manfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.